Tapi yang susah itu mengimplementasikan teknologi. Satu teknologi dengan teknologi lain berbeda, Bapak Ibu, secara teknis itu nggak ada masalah, bisa dihubungkan, diinterkoneksikan satu dengan yang lain. Tapi ini jadi gagal gara-gara pikiran manusianya maunya jalan sendiri aja. Itu yang banyak gagal di transformasi digital itu. Jadi sebenarnya yang bikin gagal dan majunya teknologi di Indonesia, jangan salahkan teknologinya, jangan-jangan cara pikir kita yang salah. Tidak mau terbuka dengan perkembangan teknologi. Contoh, dulu Bapak Ibu beli tiket kan pakai aplikasi Traveloka, betul ya? Traveloka kan? Saya tanya, Traveloka bisa nggak pesan 1000 tiket? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Bisa nggak diinovasi? Bisa. Caranya gimana? Kalau 1000 tiket tidak bisa dipesan, berarti bukan jenis haki. Ini juga merupakan hak eksklusif. Hak eksklusif, hak monopoli. Siapapun yang memegang paten, maka dia punya hak monopoli. Tetapi yang harus dicatat, hak monopolinya tidak untuk selama-lamanya. Hak monopolinya diberikan dalam jangka waktu tertentu. Di Undang-Undang Paten ada dua, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, dan tidak bisa diperpanjang. Kalau tidak bisa diperpanjang, habis masa hak eksklusifnya, maka invensi itu berubah dari hak monopoli menjadi public domain. Public domain itu milik bersama, siapapun boleh pakai dan tidak perlu izin-izinan. Tidak perlu pakai royalti. Makanya Bapak Ibu kalau mau memproduksi teknologi yang tidak bersifat secara hukum, cari itu invensi-invensi yang patennya sudah habis, diproduksi tidak melanggar. Tapi kita kan nggak ngerti Bapak Ibu ya, kita produksi aja, nggak pernah kita ngecek ada nggak dokumen hukumnya apa yang bisa melindungi terhadap temuan saya tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Nah, dengan ada sistem paten itu digaransi Bapak Ibu, dijamin. Kalau Bapak Ibu daftar paten, maka ada perlindungan yang bisa diberikan. Lanjut. Syarat invensi yang bisa dipatenkan, inovasi Bapak Ibu yang bisa dipatenkan ada tiga. Novelty. Novelty itu bagaimana? Harus punya unsur kebaruan. Yang punya unsur kebaruan itu seperti apa? Belum pernah diungkapkan kepada siapapun, alias dirahasiakan. Satu itu. Yang kedua, yang disebut novelty itu, invensi Bapak Ibu belum ada yang sama di dunia. Bukan di rumah Bapak Ibu, bukan di desa Bapak Ibu, tapi tidak sama dengan inovasi yang ada di dunia. Nah, di dunia ini kan bingung Bapak Ibu di mana ngeceknya kan itu ya. Hari ini sebenarnya dengan teknologi internet bisa terbantu. Karena apa? Semua bisa dibuka di internet. Nanti Bapak Ibu ngetik aja itu invensi apa, sama nggak kira-kira? Kalau sama, berarti invensi Bapak Ibu itu tidak baru. Jadi tidak baru itu kalau punya invensi yang dirahasiakan, tidak diungkapkan kepada orang lain. Yang kedua, tidak boleh sama dengan invensi yang sudah ada dan diungkapkan di dunia. Ya. Kemudian yang kedua, inventive step, langkah inventif. Langkah inventif itu sesuatu yang tak terduga, sama sekali ada invensi. Ya. Dan yang ketiga adalah industrial applicable. Jadi kalau Bapak Ibu mau daftar paten, itu syaratnya invensi itu harus bisa diterapkan di industri. Menarik, di Indonesia ada kejadian satu perguruan tinggi mendaftarkan 100 paten, diterima semuanya, tapi ketika ditanya dari 100 paten itu berapa yang sudah diindustrialisasikan, belum ada satu pun Bapak Ibu. Kalau begitu rumusnya, berarti sebenarnya invensi itu tidak applicable di dunia industri Bapak Ibu, alias tidak layak diberi paten. Jadi invensi yang bisa dipatenkan bukan hanya baru, bukan
menghasilkan invensi, banyak invensi kita diberi paten, tapi tidak bisa diterapkan di industri. Artinya syarat paten tidak dipenuhi. Ini syarat yang paling berat. Syarat yang paling berat. Makanya bikin invensi yang biasa-biasa aja, yang penting laku. Menghasilkan inovasi, ada yang sudah merujuk ke dokumen paten belum? Belum. Berarti ada, Ibu ya? Sudah berapa dokumen Bu yang diklaim? 1. Masih 1. Kalau bisa 5, 10 gitu ya. Biar makin bagus hasil temuannya. Ya, lanjut. Nah, inovasi berorientasi paten itu dari dokumen paten. 1. Menghindari duplikasi upaya penelitian dan pengembangan. Bapak Ibu, ini di pasaran adanya. Menurut Bapak Ibu, inilah teknologi terakhir. Kan gitu ya. Jangan salah, di dokumen paten ini bisa jadi teknologi udah 10 tahun yang lalu. Yang sekarang sudah berganti. Itulah bedanya informasi paten dengan non-paten. Jadi yang informasi paten itu lebih kekinian daripada informasi di pasaran. Tadi saya katakan mobil Avanza itu lampunya dibikin sipit begitu sudah 10 tahun yang lalu. Itu pajak lampu juga, nggak hanya 1. Lanjut. Nah ini yang tadi saya katakan, ini di Fakultas Kedokteran UGM, dia riset mengenai early warning system demam berdarah. Sudah dihasilkan hasil risetnya. Ketika saya tulis ke database paten, sudah ada. Mereka bilang begini, Pak, kami ini baru weekly, baru 7 hari kami bisa melakukan pengawasan. Kami berencana mau bikin daily, tiap hari. Saya katakan, Anda nggak usah buat, kenapa? Orang Amerika sudah ada yang buat seperti itu. Jadi sudah setiap hari pengawasan memang berdarah. Akhirnya mereka senyum-senyum, mereka bilang, ya sih Pak, saya tahu itu sudah lama didaftarkan juga. Nah ya sudah tahu kok masih diteruskan risetnya, habis-habisin uang kan kira-kira gitu ya. Karena ini nggak bisa diklaim kalau sudah seperti ini Bapak Ibu. Sudah, ini wajib riset kita seperti itu. Lanjut. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai inovator kalau Bapak Ibu menghasilkan inovasi supaya bisa mendapatkan paten? 1. Jangan melakukan publikasi sebelum mendapatkan tanggal penerimaan. Publikasi lewat jurnal, lewat buku, jangan. Jelas ya? Lewat Facebook jangan, lewat TikTok juga jangan, lewat Instagram juga jangan. Divideokan, dipublikasikan untuk kebanggaan jangan. Itu merugikan Anda sendiri, nanti nggak bisa dipatenkan itu. Jadi dapat tanggal penerimaan dulu, paham ya? Kemudian yang kedua yang tidak boleh Bapak Ibu lakukan itu tidak menjual produk, pemasukan menjual sebelum dilakukan permohonan paten. Tidak menjual produk, artinya Bapak Ibu memproduksi dan memperjualbelikan, tidak boleh. Itu juga akan menghilangkan unsur kebaruan. Ini Bapak Ibu sebagai inventor, ini kode etiknya harus begitu, aturannya harus begitu. Kemudian tidak melakukan pengajaran presentasi, ada investor mau ditawari modal, dipresentasikan sampai diajak ke tempat uji, eksperimen dan lain sebagainya. Jangan lakukan itu kecuali Bapak Ibu punya namanya perjanjian menjaga kerahasiaan. Kalau tidak pakai itu Bapak Ibu dicolong nanti sama orang. Nah, kemudian yang terakhir, segera hubungi konsultan haki, sentra haki untuk mengurus paten Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah punya paten, kalau Bapak Ibu sudah pada paten, masih ada yang harus dilakukan. Apa itu? Memanfaatkan paten itu supaya punya nilai ekonomi kepada Bapak Ibu. Itu namanya adalah utilisasi. Nggak mungkin sama dengan yang sudah ada. Yang kedua, inovasinya pasti bisa dilindungi oleh paten alias eksklusif. Dan yang ketiga adalah inovasinya pasti harus berguna bagi masyarakat. Karena mendaftar paten bukan hanya dapat sertifikat, tapi harus diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Saya kira itu ya yang bisa disampaikan. Kita bisa tanya jawab setelah ini. Terima kasih.
dipasarkan juga di Indonesia, dipasarkan di Indonesia. Nah, waktu saya mendapatkan paten itu paten saya itu saya jual di sebuah perusahaan yang dulu saya bekerja. Saya jual di perusahaan tersebut. Kemudian paten itu juga dipatenkan di Jepang juga, dan sekarang diproduksi di Indonesia dan dijual di Indonesia. Apakah hal tersebut bisa saya patenkan di Indonesia? Saya ingin menanyakan, produk saya kan sudah dijual, tapi belum untuk merek belum keluar. Terus untuk yang produk ini masih bisa dipatenkan untuk inovasi yang terbaru ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Agus sudah Harun dari salah satu petani orang Sukoharjo, mewakili dari Kabupaten Sukoharjo. Kami petani, Pak. Cuman dari cerita petani yang dibimbing oleh OJK, jadi akhirnya kita berinovasi di mana orang kita. Nah, kemudian karena kita petani kita nggak berpikir untuk royalti dan sebagainya. Nah ini kita mohon bimbingannya di lewat acara ini, dimana kita bisa minimal mengamankan dari Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Satriawan dari Politeknik Negeri Cilacap dan perwakilan dari Kabupaten Cilacap. Izin bertanya Pak, kebetulan kan saya dari akademisi ya Pak. Biasanya kan akademisi itu kan setiap tahun pasti ada penelitian. Nah, tadi juga menyangkut tentang ide. Biasanya kan kita akademisi kan juga bertukar ide sama teman. Tapi setelah di googling pada hari-hari itu mulai banyak yang situs mencari kerja itu yang melakukan jargon yang sama seperti itu, dan konsep bisnisnya juga hampir sama. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang paten itu dijelaskan tentang royalti sebagai. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari SDT Malang, mewakili Kabupaten Malang. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak mengenai bagaimana kita mengetahui inovasi yang sudah dipatenkan Pak. Tadi dilihat di layar tidak kelihatan, itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila kita mau mempatenkan itu larinya kemana Pak? Terima kasih.